Cek cek 1 2 3. Kembali lagi di channel kita saat ini. Kali ini saya mau share cara membuat Dropbox sendiri. Jadi seperti yang kita tahu, Dropbox itu adalah tempat atau wadah untuk menyimpan kamera. Sebenarnya Dropbox ini kebutuhannya tergantung dari situasi rumah teman-teman ya. Misalnya ruangannya itu tidak lembab dan tidak panas, itu kita kayaknya nggak perlu bikin Dropbox atau beli Dropbox karena suhunya sendiri sudah sesuai untuk kamera, penyimpanan kamera. Nah, kalau situasinya ternyata rumahnya lembab atau panas, itu kita tetap butuh Dropbox. Jadi Dropbox ini menghindarkan kamera kita dari yang namanya jamur, baik itu di sensor maupun di lensa. Nah, kalau sekali kamera kita kena jamur ya di lensa maupun di sensornya kameranya, itu pasti bakal mempengaruhi hasil, dan kalau dijual lagi itu pasti bakal turun ya. Itu termasuk minus juga di kamera ataupun di lensa. Jadi kalau teman-teman merasa butuh untuk memiliki Dropbox, silakan simak video ini sampai habis karena kita akan membahas cara membuat Dropbox sendiri. Sebelumnya saya langsung kasih tunjuk aja ya hasilnya seperti ini bentuknya. Cukup sederhana ya, tapi sejauh pengalaman saya, penggunaan saya ini sangat efektif menjaga kamera begitu. Dropbox sendiri macam-macam harganya, terutama misalnya ada yang harganya jutaan, bahkan ya jutaan, tergantung dari kualitas wadahnya, terus sensornya, terus seberapa praktis ya untuk penyimpanannya dan penggunaannya. Ada juga yang kalau nggak salah itu bundling ya, maksudnya mirip dengan apa yang kita akan lakukan ini. Jadi mereka menjual Dropbox secara pretelan ya istilahnya. Jadi boxnya sendiri, hygrometernya sendiri, silikanya sendiri begitu. Itu jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk membeli atau memilih yang mana, disesuaikan dengan seberapa banyak kameranya serta lensanya begitu. Nah, oke, langsung saja ya. Jadi ini penggunaannya adalah untuk satu buah kamera dengan satu buah lensa kit aja. Jadi yang kita butuhkan itu, sebentar, saya buka aja semuanya. Jadi pertama tentu aja yang kita butuhkan adalah box yang seperti ini. Ini bebas aja sih, mereknya ini Lion Star. Harganya kayaknya nggak sampai 100.000, paling 60 ribuan. Lion Star ini usahakan dia yang punya seal seperti ini ya, jadi udara nggak bisa keluar atau masuk gitu. Seperti ini Lion Star. Kalau agak sultan dikit bisa beli lock and lock atau Tupperware, tapi penggunaan saya sih Lion Star ini udah cukup. Usahakan pilih box yang bening seperti ini ya, jadi kita bisa melihat dalamannya juga, terutama untuk melihat suhu di dalam. Nah, benda kedua itu ini sih, ini semacam alas gitu, jadi biar kameranya dan lensanya tidak tergores dan lecet-lecet, kita butuh ini untuk alas di dasarnya. Kemudian ini penting juga untuk melihat situasi di dalam Dropbox, namanya hygrometer kalau nggak salah. Ini untuk mengukur kelembapan dan suhu begitu. Nanti kita detail bahas satu-satu ya. Ini silika gel yang elektrik. Kemudian untuk merangkainya, kita siapkan kotaknya seperti ini, kemudian taruh alasnya di bawah, kemudian ini taruh samping aja bebas, kemudian hygrometernya taruh di
ujung layar pojok agar dia bisa terlihat. Usahakan dia seperti ini. Nah, jadi kelihatan angkanya di sini. Nah, kurang lebih seperti ini sih. Cukup mudah dan lumayan murah juga sebenarnya daripada Drybox langsung jadi yang harganya bisa sampai jutaan. Tapi ada juga yang jual yang harganya ya 100.000 begitu. Oke, kalau kita bahas satu-satu harganya dulu ya. Ini yang tadi kotaknya itu paling 60.000, 70.000. Kemudian ini hygrometer paling 20.000 ya. Nah, mungkin sekalian saya share ya knowledge soal penyimpanan. Jadi untuk kamera itu disimpan di antara 40 sampai 50 ya di kelembapannya. Untuk suhunya ya menyesuaikan juga. Di bawah itu akan sangat kering dan di atas itu biasanya lembab. Nah, jadi suhu ideal, maksudnya kelembapan ideal untuk kamera adalah di sekitar 40 sampai 50. Dan ini kalau saya biarkan lama di luar ini bakal naik biasanya sampai ke ya 70 bahkan lebih ya, karena ruangan yang luas biasanya kelembapannya juga meningkat, apalagi di sini nggak ada sirkulasi seperti AC gitu-gitu. Ini harganya 12.000 atau berapa gitu lupa. Kemudian ini dulu. Ini juga murah banget sih. Sebenarnya ini opsional aja, bisa kita pakai atau enggak. Cuma agar lebih melindungi kamera, karena kamera harganya nggak murah ya, jadi patut untuk dipertimbangkan. Ini kayaknya belinya meteran sih, 1 meter paling 30.000-an lah, atau bisa lebih murah lagi. Nah, tinggal dipotong aja, disesuaikan dengan dasarnya. Ini juga sebenarnya tempatnya bisa disesuaikan sih. Ini tentunya ada yang lebih gede juga, lebih tinggi juga. Semakin tinggi, semakin banyak device yang kita punya, harusnya tempatnya semakin besar juga. Atau kalau mau ini sebenarnya agak ribet sih. Jadi kita bisa beli beberapa box untuk misalnya satunya boxnya untuk penyimpanan kamera, satunya untuk lensa gitu. Tapi kalau mau lebih ringkas ya beli yang box yang sekalian besar dan bisa menyimpan semua device-nya di situ begitu. Nah, yang terakhir adalah ini. Ini yang paling penting juga sih, karena ini adalah untuk melawan kelembapan yang ada di dalam Drybox. Ini silika gel elektrik. Jadi ini tuh bisa dicas ya. Jadi sebelah sini tuh ada semacam slider untuk memunculkan konektor ke listriknya. Tapi ini colokan Cina, kita tetap butuh adaptor yang kecil itu. Nah, ini tuh menurut saya sangat worth ya. Ini harganya sekitar 100.000 kalau nggak salah. Tapi ini kita bisa bilang kalau kita nggak perlu lagi beli silika gel kalau kita punya ini. Jadi ini tuh bisa tahan di Drybox sekecil ini tuh sampai 6 bulan lebih sih. Jadi saya ngecasnya 6 bulan sekali ini ya. Dia bagus banget untuk menstabilkan kelembapan yang ada di dalam. Maka dia naik dari 40 tadi ke 55. Jadi ini yang wajib juga kita punyai. Sebenarnya nggak harus bentuknya seperti ini, kita bisa beli yang plastikan gitu. Kayaknya banyak silika gel yang plastikan kan ya, yang sasetan gitu. Nah, itu mungkin untuk kotak segini bisa makan 4 atau 3 gitu kali ya. Tinggal disesuaikan aja sama ininya nanti. Biasanya kalau silika gel dimasukin itu akan ngaruh di kelembapannya ini. Nah, enaknya kalau pakai yang elektrik ini, ketika dia sudah nggak lagi bisa menyerap kelembapan, dia itu bisa dicas dan ngecasnya tapi lumayan lama sih, tapi nggak apa-apa, ini bisa untuk berbulan-bulan begitu. Jadi daripada membeli silika gel yang sasetan, mending beli yang ini untuk penggunaan jangka waktu yang sangat lama. Ini saya sudah punyai sekitar berapa ya, 3 atau 2 tahun gitu, masih bagus sampai sekarang. Ini penggunaannya adalah
Maksudnya kita perlu ngecasnya kapan? Itu ketika di hygrometernya itu sudah menunjukkan angka yang tinggi, misalnya 60 atau 70. Nah, itu berarti waktunya kita mengecas ini. Indikator lainnya adalah ini silika gel yang di sini itu warnanya berubah menjadi lebih cerah atau putih gitu. Jadi itu daya serapnya sudah habis. Waktunya kita mengecas begitu. Jadi itu sih. Kita coba pasang lagi. Jadi kita pasang alasnya di bawah. Pasang silika gelnya. Ini bisa menghadap mana aja terserah. Kemudian ini pasang hygrometer. Seakan dia terlihat dari luar ya. Sini deh. Tinggal kita tutup. Ini totalnya sekitar berapa ya? 200 lah, 250.000. Kita bisa punya dry box yang bisa awet untuk bertahun-tahun. Jadi apabila teman-teman sedang mencari tempat penyimpanan kamera, bisa bikin sendiri atau bisa beli langsung jadi, tergantung budgetnya juga. Tapi sejauh penggunaan saya untuk setup semacam ini itu awet sampai bertahun-tahun begitu. Jadi kalau mau upgrade mungkin tempatnya diperbesar ya. Tapi tergantung juga sih, barangkali kalau tidak ada penambahan device atau gadget ya, kayaknya ini aja udah cukup sih begitu. Itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan tipsnya berguna dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.